Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku Masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Dari awal kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi Aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Sudah jadi berkat. Jelas saatnya bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah jadi berkat. jelas saatnya Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Haleluya. Yuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari di mana Kau kumpulkan kami untuk memuji-muji, menyembah Engkau. Biarlah hati kami boleh bersuka cita karena Engkau. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami ada sebagaimana adanya Bapa. Kami boleh bernapas, kami boleh beraktivitas, bekerja, atau apapun juga karena anugerah-Mu. Bapa di surga, Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripadamu. Walaupun keadaan zaman tidak bertambah baik, tapi kami percaya tetap ada perlindungan, tetap ada berkat Tuhan bagi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua bersukacita? Amin. Kita sore hari ini udaranya sejuk ya, nggak panas, nggak hujan ya. Karena tadi sudah dimakan. Biasanya kalau mau ngadain acara atau KKR atau apapun kita doakan supaya hujan juga nggak hujan ya. Kasihan mereka yang naik motor, jalan kaki ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Dia maha mendengar ya. Siapa yang suka berdoa angkat tangan. Ya. Siapa yang suka berdoa, siapa yang suka malas-malas berdoanya.
Dan aku. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Siap Para Rasul. Semuanya dengar ya, ada hadiah loh. Wih. Ya, nanti ada hadiah. Jadi semuanya bisa dengarkan ya. Dengan yang baik ya. Yang marah-marah akhir hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya menjadi batu sandungan. Lo orang Kristen aja ngomel-ngomel. Gimana gue mau percaya Tuhan? Hati-hati mulut ya saudara. Mulut kita harus penuh dengan pujian. Paulus dan Silas ini walaupun di penjara, dihajar, dipukul, didera. Ya, kemudian tangannya dirantai, kakinya dipasung. Mengeluh? Tidak. Tapi tengah malam mereka bernyanyi, berdoa. Kemudian apa yang terjadi saudara? Kita lanjut bacanya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Jadi, saudara, pada waktu mereka menyembah, terjadi apa saudara? Gempa bumi. Waduh, dahsyat banget saudara. Di sini pada merasakan gempa bumi nggak? Pernah? Takut nggak? Kabur. Takutnya kayak Cianjur ya. Rubuh. Bisa aja. Gempa kepala kita bisa mati. Berdarah-berdarah. Oleh sebab itu saudara, hati-hati sekarang akhir zaman. Gempa bumi akan tambah banyak. Bencana banyak. Kedepannya akan tambah kesusahan. PHK besaran. Banyak perusahaan bangkrut. Usaha-usaha juga tambah sulit. Makanan semua dagangan di pasar tambah naik harganya. Ibu-ibu tahu nggak? Yang naik apa aja? Semuanya ya saudara. Ya sembako semua naik saudara. Waduh, tambah ngeluh nggak? Aduh, jangan ngeluh ya, bersyukur. Katakan Tuhan, sekalipun sembako naik, barang-barang naik, harga-harga nasi beras di pasar naik, sayur-sayur naik, tetapi Tuhan sangat berkati saya berlimpah ya. Jadi saudara, ngucapin sama Tuhan, aku percaya Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang berkati saya, sehingga walaupun semua harga naik, kita beli nggak? Sekarang berapa sekilo? Sekilo apa? 28. Nah, saudara masih makan telur gak? Ya, tuh kan puji Tuhan masih bisa makan telur ya. Jadi kita anak Tuhan harus kuat enggak? Jangan khawatir. Kata Tuhan, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kita ya. Tuhan yang pelihara kita nggak usah khawatir. Kalau kita takut, kita khawatir, kita berdoa. Bukan berdosa. Berdoa. Tuhan tolong. Sekalipun semua bahan makanan naik, tapi Tuhan sanggup berkatiku berlimpah-limpah. Jadi ada kuasa. Ucapkan doa. Jangan ada persungutan. Jangan ada ngomel-ngomel. Jangan ada mengeluh ya. Semuanya harus ucap syukur ya. Jadi ada damai sejahtera ya. Semua ada damai sejahtera. Kalau dengar firman, jangan ada yang ngomong. Nanti bukunya pulang. Kalau ada yang ngomong, saudara ganti dia khotbah. Ya, pokoknya kalau firman kuping dipasang, pegang kupingnya masing-masing. Ibu-ibu, pegang kupingnya. Siapa tahu copot loh. Pegang kupingnya, pegang. Ada nggak? Ada. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara kalau baca Alkitab harus bersuara. Kayak membaca cerita. Nanti masuk firman Tuhan itu di dalam hati kita ya saudara. Sehingga pada waktu Paulus dan Silas ini menyanyi berdoa, timbullah gempa bumi. Ya, gempa bumi yang dahsyat.
Kalau tidak dahsyat itu nggak mungkin. Rantainya copot semua, pagar-pagar besi penjaranya lepas semua. Itu pasti gempa bumi yang dahsyat, saudara. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Waduh, saking hebatnya gempa bumi yang terjadi. Nah, akan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Waduh, tahanan-tahanan itu banyak. Gak hanya Paulus dan Silas. Banyak, beberapa puluh orang mungkin. Tapi semua terlepas. Waduh, bebas. Bisa kabur gak? Bisa. Penjahat bisa kabur kalau gempa terus kemudian terlepas semua pintu ya. Tapi kemudian kepala penjara itu terjaga di tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka. Ia menghunus pedangnya karena zaman dulu pakai pedang, sekarang pistol. Ya, menghunus pedangnya hendak bunuh diri dikatakan. Kenapa? Karena dia ada tanggung jawab. Waduh, kabur semua nih. Kalau kabur semua tahanan gimana? Saya pasti akan dihukum. Kemudian kepala penjara ini menghunus pedangnya hendak bunuh diri, dikatakan ayat yang ke-27. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri semuanya, ya. Tahanan-tahanan itu ya di rutan-rutan tuh. Waduh, kabur semua nih. Gimana nih saya bertanggung jawab? Dia mau menghunus pedangnya ke perut untuk bunuh diri. Tetapi Paulus seru dengan suara nyaring yang ke-28. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Waduh, ya, ternyata ada Paulus ini semua menghalangi tahanan untuk kabur. Jangan kita di sini tetap ya. Kemudian dia teriak sama penjara itu, jangan celakakan dirimu, jangan bunuh diri, sebab kami semua masih di sini. Ya, kepala penjara itu membawa suluh. Zaman dulu nggak ada listrik, 2000 tahun yang lalu ada suluh. Suluh itu tahu ya, bambu, ujungnya kasih kain, kasih minyak, obor ya. Dikasih itu api ya. Kemudian Paulus bilang, Silas, kami masih ada di sini, jangan celakakan dirimu. Kau bodoh, bunuh diri tuh jalan tol masuk neraka. Bukan masuk surga ya. Masuk neraka, saudara ya, karena bunuh dirinya sendiri, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya orang yang bunuh diri itu pasti masuk ke neraka, membunuh dirinya sendiri, tidak ada kesempatan untuk bertobat ya. Kepala penjara itu suruh membawa suluh lalu berlari masuk dan gemetar, tersungkur dengan di depan Paulus. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua di sini, kata Paulus. Dan tersungkurlah kepala penjara ini di hadapan Paulus dan Silas. Dan dia mengantar keluar sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, kemudian tersungkurlah kepala penjara ini. Dia gemetar karena dia mendengar ada seruan pujian di rumah-rumah saudara, sehingga setan gemetar, setan kabur ya, sehingga malaikat-malaikat Tuhan turun naik mengirimkan berkat. Ibu namanya siapa? Bu Esther ya, lagi berdoa memuji Tuhan, malaikat datang mengirimkan berkat. Tapi Esther lagi marah-marah. Misalkan ya, wih, mukanya cemberut nih Tuhan, apa nggak salah nih saya kasih berkat gitu. Nanti malaikatnya takut salah amat, nanti balik lagi berkatnya nggak nyampe. Mau begitu? Nggak mau ya. Jadi jangan cemberut, mukanya senyum. Ayo senyum, depan kanan. Semua beri senyum yang manis ya. Karena ada sukacita. Jadi anak Tuhan jangan sedih, cemberut, wah hati terus. Di mana Tuhan ya? Sedangkan Tuhan kita Tuhan dahsyat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan kita manusia ya. Jadi kita bodoh kalau jadi orang Kristen, tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah dekat sama Tuhan, tidak bisa dengar suaranya ya. Hayo, karena kita jauh, jarang berdoa, jarang memuji-muji Tuhan. Sekarang banyak YouTube, setel aja lagu apa atau nyanyi-nyanyi sendiri ya, lagu rohani ya. Jangan duniawi. Kalau lagu duniawi, pulangkan saja aku pada
ibuku. Jadi tambah sedih. Akhirnya terjadilah dipulangkan sama orang tuh. Ya, jadi lagu itu ada satu apa tau nggak? Akan terjadi. Apa yang kita ucapkan bisa terjadi. Makanya jangan sering dengar lagu dangdut yang sedih-sedih, saudara ya. Putus asa ya. Terus juga nelangsa, nangis terus ya. Hilang harapan gitu kan. Ya, lagu duniawi bang. Ambil lagu sukacita. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perangan. Tuh, ada kemenangan. Dalam perang apa? Ya, perang saudara di dalam kehidupan. Masalah saudara itu peperangan saudara. Kekurangan saudara. Atau sakit penyakit kayak ibu ini. Ayo didoakan bu. Minyak. Dia ada kesaksian. Bener-bener. Saya baru dengar kemarin saya telepon. Ada namanya si Edi. Si Edi ini dia saya kontak, mana mama kamu ada nggak? Mama kamu ada Bu Maria? Ya lagi ada berkat nih saya mau memberi ya ke mamanya. Ya ada Ci kesaksian Ci. Dia punya mertua sakit stroke parah. Istrinya tuh Muslim. Dia Kristen si Edi ini ya. Nah, kemudian mama mertuanya stroke. Kemudian sudah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong susah. Ini kebas semua loh Bu Maria. Saya pukul, saya cubit, saya kenjok aja nggak berasa. Jadi kakinya udah kebas semua ya. Ada yang tahu ya saudara ya. Kalau sakit pensui atau stroke itu udah nggak ada rasa. Dicubit pun nggak rasa. Sampai lama-lama ciut, jadi kurus, jadi kayak tulang. Tapi kemudian istrinya itu yang Muslim itu dia bilang gini, Nazar tuh gini, janji Tuhan kalau memang Tuhan Yesus itu bisa sembuh mama saya mau ikut suami saya deh jadi Kristen katanya gitu. Jadi kalau mereka si Edi ini ke gereja Tiberias, jadi suka dikasih minyak urapan. Jadi mamahnya itu diurapin lah sama mamanya dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Ucap mama ya dalam nama Yesus mama sembuh. Diurapin ya, didoain kakinya ini yang lumpuh, gak bisa jalan saudara karena stroke. Nggak bisa ngapa-ngapain dah. Tapi kemudian berangsur aneh aja Ci Maria. Dia sekarang sembuh. Tepuk tangan. Ya. Kemudian saudara nggak usah disuruh istrinya ngikut si Edi beribadah ke gereja. Si Edi ini bilang gini sama istrinya. Lu jangan ngikut-ngikut gua karena gua Kristen. Gua nggak mau lu jadi Kristen karena ngikut gua. Lu jadi Kristen harus lu hubungan sendiri sama Tuhan. Lu tanya Tuhan. Bagus tuh. Jadi gak maksa, ya kan? Kamu tanya Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Bener gak Tuhan Yesus itu Tuhan, juru selamat? Jangan lu ikut gua. Tapi istrinya itu sudah melihat bahwa nama Tuhan Yesus berkuasa. Mamanya yang sakit stroke lumpuh. Udah gak ada harapan. Udah stroke itu bener-bener loh ya. Sudah mandi dimandiin, makan disuapin, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, tangan kaki nggak bisa bergerak. Tapi dia berbilang sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyembuhkan mama saya, ibu saya, aku akan terima Engkau. Ya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang istrinya sudah mulai ikut suaminya gereja. Jadi kita mengikut Tuhan itu punya kesaksian sendiri. Ngalami sendiri rugi. Kita berpuluh tahun biasa-biasa aja, dingin Tuhan. Sama aja semua agama. Iya sama aja semua. Sembah patung juga iya sama aja. Jangan beda. Ya. Saudara, 5 agama semua itu mengajarkan kebaikan. Ada satu jalan menuju keselamatan. Itu melalui juru selamat. Kalau ke tukang parkir cari juru parkir. Kalau makanan enak cari juru masak. Ya, kalau mau nyetir cari juru mudi. Lah selamat cari juru selamat. Ya, jangan bodoh kita. Udah miskin di dunia, mati neraka. Mau? Gak mau saya. Ya, mari perubahan dalam Tuhan. Semua kutuk kemiskinan, kutuk kawin cerai, kutuk apalagi, ada yang kutuk jiwa, ada kutuk apalagi
saudara dalam keluargamu sakit penyakit terus nih turun-temurun. Ada yang kematian loh. Setiap umur segini mati keluarganya. Setiap segini ada aja sulungnya mati. Itu ada kutuk perjanjian dengan setan. Dihancurkan semua untuk sakit penyakit, ceraian, kawin cerai lagi, ya. Ntar nempel cewek, ntar kawin lagi, nempel cewek, kawin lagi. Itu kutuk. Harus dihancurkan. Ya, kita bawa di atas kayu salib. Tuhan menggantikan kutuk-kutuk kita menjadi berkat, ya. Ada pertukaran di atas kayu salib. Pada saat saudara datang nangis di kaki Tuhan dalam doa-doa saudara, datang berlutut, anak sudah tidur, cucu tidur, tidur datang berdoa, ya. Dan semua pribadi lepas diri Tuhan, tolong nyatakan kuasamu, kasihmu. Aku mau lebih dalam mengikut Engkau. Aku mau punya kesaksian dengan Tuhan. Ya, saya dulu umur 15 tahun bingung. Ya, Tuhan, mau kerja apa? Umur 20 tahun saya ke Jakarta, saya bingung mau kerja apa. Nggak ada yang referensi. Maksudnya nggak ada kenalan. Saya tamat SMA nggak ada karena ada biaya. Saya bilang tamat SMA mau kerja apa? Terus saya cuma ngomong, Tuhan, tolong saya supaya saya ada kerjaan. Di Jakarta ini saya tinggal sama kakak saya di rumah petak di Jembatan 5, saudara. Ya, ucap, ada kerjaan sebagai pramuniaga, jaga toko. Ya, jadi saya dulu tuh waktu ke Jakarta itu tinggal di rumah petak. Ini mungkin lebih panjang, itu kecil. Di belakang Pasar Mitra, Jembatan 5, saudara. Ya, itu tukang buah berderet-deret. Jadi kalau hujan itu banjir. Masuk ke dalam. Itu juga WC-nya itu kotor. Kalau banjir itu air naik. Kecoa ikut naik, saudara. Geranyangin kaki saya ketakutan jerit-jerit. Karena geli itu kecoanya banyak, saudara. Saya blokin air. Ya itu masa lalu saya tuh. Dalam kekurangan, kemiskinan, keterpurukan. Gak ada harapan. Saya sekolah juga capek belajar, gak kuliah juga. Putus asa saya. Saya dulu sekolah SMP pinter termasuk ranking, ya. Nah, tetapi pada waktu kita cari Tuhan, kita kenal Tuhan, pada waktu kita menemukan Tuhan, ada perubahan hidup, ya. Amin. Nah, puji Tuhan. Lanjutkan lagi. Percayalah, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, si kepala penjara itu tanya kepada Silas dan Paulus, Tuan-tuan, bagaimana supaya aku selamat? Kemudian katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-33. Dan engkau akan selamat, engkau dan rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, amin, saudara, ya. Jadi si kepala penjara ini bertobat, ya. Di mana supaya saya selamat? Dikatakan sama Paulus dan Silas, engkau harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan kemudian mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu, dan pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka, Paulus Silas ini, ya, yang dihajar itu, ya, babak belur, ya, dibasuh bilur-bilurnya. Dan seketika itu juga keluarganya kepala penjara memberi diri untuk dibaptis. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, kalau percaya Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita selamat. Dan dibaptis itu kita mati bersama Tuhan, bangkit hidup baru. Siapa di sini yang belum dibaptis? Tuh, nggak apa-apa, ngacung aja. Bu Maria cuma doang. Siapa? Bu Maria, saya belum, gitu. Siapa lagi? Yang lain udah semua? Ya, sudah dibaptis, ya. Baptis air, baptis pertobatan, ya. Terus minta lagi baptisan Roh Kudus. Ada kuasa, ya. Ada kuasa Tuhan. Nanti ada baptisan api, baptisan pengujian iman. Jangan sampai angus. Baptisan api itu baptisan kesusahan, masalah, sengsara, kesulitan. Jangan sampai murtad dan imannya goyah.
ya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita undang bangkit berdiri, naikkan pujian haleluya, haleluya. Nah, terus terus Roh Kudus lawat di akhir zaman ini. Kau akan menangkan keluargamu akan selamat. Jangan satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Terus naik doa, terus naik peperangan, terus kau dan semua keluargamu akan diselamatkan. Percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi melalui orang ini Bapa. Satu jiwa diselamatkan, seisi keluarga besarnya dimenangkan dalam Yesus. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ambil doa puasa untuk keluargamu. Urabaya sekerere harala baba 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 baba. Urababa baba 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 baba. Belas kasihan Tuhan turun atas ibu ini Tuhan. Semua sakit-sakitnya dalam nama Yesus. Urabakaralaba minyak uraba mengalir menyembuhkan. Urabaya sekerere kakinya sembuh mengalir kesembuhan, mengalir. Ampuni, minta ampun dosa-dosamu. Ampuni Tuhan jika ada dosa kesalahan, sucikan, kuduskan, sembuhkan sakitnya Bapa di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kau sudah menjamah kami semua satu demi satu. Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan. Iman kami tetap kokoh di tengah badai hidup, kesusahan, kesesakan, masalah-masalah hidup. Kami tetap kuat di dalam Engkau karena ada penyertaan-Mu. Dan kami terus Tuhan berjalan sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kami kembali. Dan kami tetap teguh iman kami. Biarlah terus Tuhan firman-Mu menguatkan kami. Dan kami terus Tuhan boleh seperti Paulus dan Silas ini ya Bapa, memuji-muji Tuhan, susah senang, bahkan dalam penjara pun tetap berdoa dan memuji Tuhan dan bernyanyi. Kami juga menjadi contoh bagi kami Tuhan. Susah senang kami memuji-muji Tuhan. Miskin kaya kami terus bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan dan kami boleh terus kuat di dalam Engkau, sehingga kami juga memberitakan kabar baik kepada tetangga-tetangga kami, pada orang-orang sekeliling kami, kepada juga saudara kami yang belum percaya Yesus. Kami boleh kabarkan jalan keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesus ada keselamatan, karena Tuhan adalah juru selamat semua umat manusia, dan Engkau datang Tuhan untuk menyelamatkan, dan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami terus Tuhan boleh kuat di dalam Roh-Mu Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali di awan-awan permai. Semua yang percaya katakan amin.